Menurut saya, semua orang bisa sukses. Karena kesuksesan itu tidak hanya milik orang yang punya modal dan berpendidikan. Siapapun bisa sukses. Yang penting, orang itu mau meraihnya dengan kerja keras dan ketekunan. Ya bro, gimana tadi sharingannya? Ya, saya puji Tuhan sih kok, selama PSBB justru di rumah aja mengupgrade diri dan juga berkat juga nggak habis kok. Berkat nggak habis ya? Iya, minimal gini, mungkin income nggak ada, tapi makanan selalu ada. Nah, atau sama aja kan? Wah, juga income tetap ya? Waduh, income biasa dong. Amin, bersyukur. amin. Iya, tapi setahu saya, brother mah selalu lah, karena menabur kebaikan, ada aja lah tiap hari yang kirimin makanan, ada yang kirimin minuman, ya. Jadi maksudnya sebenarnya waktu kita harus makan juga kan bro. Waktu ada orang yang mengirimi makanan, minuman, tuh kayak Cici Paula tuh ya, suka kirimin pokok makanan, banyak tuh beberapa teman-teman suka kirimin makanan ya. Thank you banget ya. Bagi kita kan tetap harus kita syukuri bahwa mungkin aja yang namanya untung ataupun berkat dalam hidup itu nggak semata-mata materi kan. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, dikirimi makanan sama teman-teman kita, itu sudah kita mendapatkan 3 berkat. Kita itu disayang, kita itu diperhatiin, dan kita itu nggak ngeluarin uang untuk membeli makanan. Kalau orang melihatnya kan gini, wah saya nggak ada duit nih buat beli makan. Tapi ketika ada orang yang sayang sama dia mengirimi makanan, dia itu makannya dengan muram durja karena dia masih kepikiran tentang saya itu turun omsetnya, saya ini nggak punya uang, nggak ada saya kena PHK. Dia lupa nih, ada temennya yang sayang dia kirimin dia makanan. Sebenarnya selama ini income yang dia dapat juga untuk beli makan kan? Ya. Tapi dia sudah lupa, dia lupa bersyukur untuk apa yang masih ada, selalu menginginkan apa yang sebenarnya tiada. Betul. Ya kan? Betul. Buat apa menginginkan jabatan yang kamu udah di PHK, buat apa kamu menginginkan lagi sesuatu hal yang tiada lagi? Ya, betul. Mari bersyukur dengan apa yang masih ada. Apa yang masih ada? Kesehatan masih ada, ya kan? Peluang-peluang sebenarnya masih ada, masih punya teman, tinggal ditelepon, disapa, itu kan tetap menjadi harta yang tak ternilai. Betul ya bro? Betul banget. Betul. Saya dapat pengalaman unik banget kok. Memang kan kalau saya sekarang ini kan kerjanya sebagai food blogger ya kok. Kita sebagai content creator, nggak dipungkiri saya juga harus mencari income dari sana. Nah memang untuk beberapa case, saya tetap menaruh rate pada mereka untuk posting karena saya juga ada effort seperti kalau dilihat selama PSBB justru effort saya lebih dibanding dulu karena di rumah saya harus setting kamar saya jadi studio dan yang lain-lainnya, alat-alat juga saya tambah. Tetapi untuk beberapa case yang saya melihat bahwa mereka ini sebenarnya memang baru memulai, saya itu tidak kasih rate sama sekali. Dan saya dapat satu pengalaman unik dari satu yang endorse saya. Saya bilang, oke, gini aja deh. Saya nggak mau nego, karena saya udah, yang ada satu lagi nih, lagi dalam tahap sama, saya bilang, saya nggak akan nego. Saya cuma bilang, Cici, seikhlasnya kasih saya. Enggak pun nggak apa-apa, tapi saya akan bantu Cici seikhlas saya. Saya kasih maksimal. Tapi tahu nggak kok? Tadi ini, selama saya 3 tahun jadi content creator influencer ini, baru hari ini saya ketemu satu orang yang udah bayar saya, terus dia jalan-jalan cuman bilang, loh gue lagi dari Bandung mau ke Jakarta, lu mau makanan apa kok? Saya bilang, enggak, saya nggak perlu, saya udah bisa support Cici dan Cici dagangan yang laku, saya itu udah senang, itu berkat saya karena goal saya jadi content creator memang itu, bahwa saya mau klien yang memakai jasa saya, usahanya maju, bukan uang yang saya dapat. Seperti itu dari awal kenapa saya mau jadi ini, supaya saya bisa jadi berkat. Nah malah sekarang saya di masa PSBB ini, yang saya bilang, pemeliharaan Tuhan itu ada, ya begitulah.
saya nggak kurang makan, bahkan saya nggak minta, sekarang orang kasih. Udah dikasih berkat secara materi, dikasih makanan pula. Ini di luar endorse kok. Makanya saya bilang, prinsip yang Koko bilang, di mana kita mau jadi berkat buat orang, maka pintu berkat itu pada saat Tuhan terharu, pintu berkat itu Tuhan akan berikan pada kita tanpa perlu kita minta. Nah, itulah yang saya bilang kepada teman-teman, di saat-saat begini, syukuri apa yang sudah ada saat ini, yang ada pada kita, nikmati semuanya, jangan menggerutu karena, aduh penghasilan turun apa-apa. Percayalah, saya punya prinsip dari dulu, kalau kita kerja benar, kalau kita punya niat yang benar, kalau kita punya hati yang tulus mau membantu, masa iya Tuhan buta dan tuli? Nggak mungkin. Untuk makan aja pasti cukup. Untuk keluarga kita, itu pasti cukup. Saya punya prinsip seperti itu. Makanya saya bersyukur banget dari dulu menjalani itu. Kenapa saya sama Koko bisa jadi brother? Karena ternyata ya mungkin hati kita pas tuh, bahwa bukan hanya kita mau kumpul buat kita. Emang ada bagian itu harus jadi roti buat kita nikmati. Tapi ada beberapa itu harus kita jadikan benih, biar kita bisa nabur dan itu bisa bertumbuh di tempat lain, menjadi berkat untuk orang lain. Jadi saya selalu senang kalau ada pujian, thanks fotonya bagus, thanks dagangan saya laku. Itu yang saya bilang kepuasan saya. Kalau Koko dari awal Koko tanya, Ken lu mau jadi food blogger maunya apa? Itu tujuan saya, yang saya bantu bisa diberkat, bisa dapat berkat. Itulah kepuasan saya. Bukan rate saya segini, oh gua rate gua udah segini, follower gua segini. Enggak, itu bukan tujuan saya kayak gitu sih. Makanya saya di masa PSBB ini 3 bulan yang Koko bilang, makan nggak kurang, yes, makan berlimpah. Saya sampai mesti ngatur, stop dulu, kulkas nggak muat. Minuman, ntar dulu, udah nggak cukup nih. Nah, sampai begitu melimpahnya, saya bisa berkati tukang taman di depan, saya bisa berkati security. Jadi pas saya habis selesai masak, saya buat dulu kebutuhan konten. Setelah itu, saya bagi ke mereka, yuk makan, kita makan sama-sama. Mereka yang belum pernah lihat makan tukang taman, kok saya lihat mereka makan ayam goreng yang saya goreng. Wah, makan dengan lahapnya, saya langsung nangis kok. Melihat mereka makan, saya langsung bilang, sini sama istri saya, sini. Kamu lihat mereka makan. Banyak orang buang-buang makan, itu makan nikmat banget. Saya bilang itu kenikmatan yang luar biasa, yang bisa menikmati berkat Tuhan, walau hanya ayam, tempe. Kadang saya udah terlalu bosen dengan makanan endorse, saya cuma goreng telur kok. Tapi makan dengan hati bersyukur, wah saya bilang ini nikmat banget. Nasi sama telur goreng doang. Itulah saya bilang. Jadi harta sebanyak apa, seperti kisah Koko. Harta sebanyak apa, tetapi kalau di situ kita nggak bisa tahu makna arti harta itu untuk apa, saya rasa itu nothing. Tapi kita tahu, oh saya diberkati Tuhan, kita itu menjadi berkat. Itu yang luar biasa menurut saya. Kita bisa menyalurkan berkat itu. Cuma lah kok kan pernah cerita liatin Ferrari di lantai penthouse, ujungnya apa? Kok mau lompat, ya kan? Dan itu saya alamin. Pada saat saya mungkin punya penghasilan hanya ya cukup buat makan, cukup untuk kasih orang tua, cukup istilahnya untuk ya bukan berlebih, cukup, prinsipnya cukup. Nah disitulah saya bisa memberkati orang kiri kanan. Lihat mata mereka saat makan, lihat mereka nikmat saat makan, ngobrol. Wah itu saya bilang itu lebih daripada uang yang saya terima. Makanya saya bilang kalau lihat orang-orang seperti itu, hati saya ngeliatinnya, saya sampai panggil istri saya, sini, kamu lihat mereka makan. Orang kaya belum tentu bisa makan kayak begitu. Mereka makan ayam dikasih orang, tapi menikmati dengan syukur. Wah luar biasa. Percayalah teman-teman, itu luar biasa banget. Itu kok pengalaman saya selama PSBB, bisa berbagi. Dan bersyukurlah pada saat kita berbagi, gak pernah saya kurang. Iya. Wah, keren banget bro. Tadi saya bisa ambil beberapa kalimat yang luar biasa bagus ya. Ada bagiannya kita membutuhkan roti, tapi ada pula bagiannya di mana kita harus menabur benih. Ya kan? Yes. Jadi hidup ini tentunya adalah bersyukur untuk apa yang masih ada. Itu penting banget. Bersyukur untuk apa yang masih ada. Perkecil gaya, ya kan? Maksimalkan amal ibadah, maka kamu akan mengerti bahwa Tuhan itu ada. Memang Tuhan ada kan Koko? Iya, tapi biasanya orang baru mengerti Tuhan itu ada tak kala mereka itu sudah ketemu dengan yang namanya penyakit, Tuhan sudah sembuhkan, baru dia meyakini bahwa Tuhan itu ada.
Karena pada saat sakit seringkali orang pikir adalah cari dokter, cari obatnya, cari bayar fasilitas rumah sakitnya. Tapi ketika sampai udah nggak bisa disembuhkan, lalu dia menangis dalam doa, terus Tuhan sembuhkan dia. Nah di situ biasanya orang baru menyadari, oh iya ya, Tuhan itu ada. Nah kenapa bisa dia jatuh sakit ya? Karena dia mengejar harta secara maksimal, ya kan? Memberikan dirinya dalam tekanan yang maksimal sampai akhirnya stres, akhirnya organ tubuhnya sakit, termasuk kayak sekarang. Ada beberapa orang kadang-kadang masih belum bisa ikhlas bahwa Tuhan menutup pintu rezeki dia. Dia anggap bahwa kenapa Tuhan buka pintu rezeki orang lain, tapi saya punya pintu rezeki ditutup. Tapi sesungguhnya satu pintu rezekimu ditutup itu karena Tuhan tahu di luar lagi ada badai besar. Tadinya kita itu akan ketemu ataupun akan terjangkit corona, tapi Tuhan tahu. Manusia nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kamu akan kena corona, maka Tuhan simpan kamu di dalam rumah, pintu kamu ditutup. Beda kan? Ketika kita mengerti, oh ternyata Tuhan sayang saya, makanya saya ditutup pintunya. Dengan kita yang berasumsi dari dalam bahwa kita lihat orang lain, kok dia kaya, kok dia enak, di momen corona kok dia omsetnya naik, ya kan? Saya ini Tuhan nggak sayang saya, Tuhan ninggalin saya. Ada di kalimat satu yang bagus ya bro, itu kalau nggak salah kalimat dalam pujian ya, itu adalah Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi dia janji dia selalu akan menemani. Nah, perjalanan dalam hidup ini yang diwarnai dengan kita bisa berjalan bersama-sama, kayak malam ini kurang lebih 58 orang berkumpul bersama, saling mendoakan. Kita tadi barusan menyerap vibrasi kebaikan yang dibagikan oleh Kokenken, Bigtami Kulineri. Saya yakin ini pasti akan menjadi berkat buat teman-teman semua. Follow Instagramnya Bigtami, karena gini, mungkin kita follow bukan karena kita itu follow atas dasar supaya di follow back. Ini nggak penting. Kita follow karena kita ingin tahu, lebih kenal. Ya, nggak ada ruginya. Mengenai apakah kita di fallback itu nanti, itu urusannya nanti, tapi tujuan Kotomi adalah tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu dengan kamu kenal, lalu ketika kamu DM Kokenken, ketika kamu bisnisnya frozen food, ataupun buka kafe, resto, Anda kan perlu seorang mentor yang ngerti di bidang makanan. Nggak ada salahnya dong, malu bertanya sesat di jalan. Coba kalau ada waktu, kasih value-mu, tunjukin attitude yang baik, bertanya yang sopan kepada Bro Ken, yaitu alias Bigtami, dengan DM. Nah, nanti dia sering, kadang-kadang ada waktu dia jawab, ataupun dia sering sharing di tiap malam itu, memang nggak rutin tiap malam ya, tapi dia ada di dalam wadah tanya mentor. Nanti teman-teman bisa tanya sama dia seputar dunia kuliner. Ya, jadi sekali lagi Kotomi pesan, follow Instagramnya Bigtami Kulineri. Thank you brother, udah hadir bersama kita semua. Tuhan memberkati ya bro. Anyway, gue mau ngasih tahu. Kebetulan kita ketemu di sini. Besok lu jangan ke tempat gue dulu, karena mallnya kan pasti lagi pembersihan, kotor. Lebih baik jaga kesehatan dulu. Hari Selasa kita lihat deh, kalau memang bisa nanti kita syuting bareng. Ya, ini lagi sibuk begini aja kita masih mau syutingan ya. Iya. Oke, sampai ketemu bro. Yuk. Nah, balik lagi teman-teman. Saya pikir tiba di penghujung acara. Kalau ditanya Kotomi malam ini ada promosi apa? Saya besok sudah mulai toko. Saya kayaknya udah gak ada yang bisa saya promosiin. Top, handphonenya sudah habis. Kemarin juga bukunya Ting tuh Pak Prianto Chang, terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah membeli buku Ting. Pak Pri itu menurut saya kesulitan ya, yaitu bukunya bestseller di Gramedia, tapi karena corona, dari bestseller itu nggak bisa diterusin penjualannya karena kan mall tutup. Nah, Kotomi tergerak kemarin coba promosikan, mungkin itu satu-satunya promosi yang paling minim kali ya, saya cuma bisa gratisin ongkirnya, 100% dananya saya kasih beliau sebagai seorang guru ya, yang saat ini teman-teman tahu lah sekolah nggak buka, bagaimana sih gurunya bisa dapat income kan, 100% Kotomi kasih dia, dan terima kasih mewakili Pak Prianto Chang,
kurang lebih Kotomi kirim itu belasan buku ya, dan 100% itu Kotomi berikan kepada Pak Prianto Chang. Thank you buat teman-teman semua yang sudah membeli buku Think, sebuah kisah kehidupan mencari arti kebaikan. Dan kalau kemarin ada power bank, ada handphone, promosi sudah habis. Terus buku Workless Earn More-nya Pak Tung Desembaringin, itu juga teman saya, toko buku kita.com itu sekarang laris manis sejak Kotomi promosiin. Saya pikir saya seneng lah ya dalam hidup ini bisa menebarkan senyuman kepada teman-teman saya di momen yang seperti ini. Kalau ditanya Kotomi masih ada nggak sih yang bisa dipromosin? Oke, gini aja deh. Saya kayaknya tadi sepintas lihat masih ada sekitar 3 power bank ini nih yang kemarin sempat Kotomi lihat. Nah nih, yang ada hadiah termosnya. Nah kalau teman-teman mau, ini ada 3, masih sisa 3, teman-teman bisa dapatkan dari 899 menjadi 599 alias potongan diskonnya 300.000, plus teman-teman dapetin satu mug yang bukan mug, ini apa namanya, termos yang kemarin di-sharingin sama Pak James ya. Nih, ini termosnya. Oke. Jadi di awal launching khusus privilege ya daripada customer itu dari pihak Powerbank ini dikasih termos tambahan seperti ini. Oke, termosnya kurang lebih mau 200.000. Jadi saya pikir murah banget. 599 dapat termos seperti ini karena apa? Powerbank ini bukan powerbank biasa. Powerbank ini sudah aman untuk dibawa ke terbang ya. Walaupun sekarang kita nggak bisa terbang, tapi yang jelas dia itu yang kerennya adalah nih. Nah, apa ini dia? Itu adalah wireless charging. Jadi pada saat teman-teman kehabisan baterai, kan biasa kalau powerbank itu kan ada kabelnya nih untuk fast charging, oke? Nah, fast chargingnya ada 3, micro, USB-C, dan juga untuk biasanya untuk iPhone. Nah, ini sekali ngecas bisa 4 gadget. Gimana caranya? Tadi kan ini 3, satu lagi itu adalah kita taruh di sini, tempelkan saja, maka otomatis powerbank ini akan mengecas handphone kita. Coba ya, kita lihat. Apakah ini posisinya ada? Oke, tuh. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Saya tempel lagi. Nah, ke charging. Ini tanpa kabel ya. Tuh. Oke. Menarik ya. 899.000 dapat diskon 300 jadi 599. Plus dapat mug senilai 200.000. Saya pikir powerbank yang begini bagus ya, tipis dari Hippo ya, Anda bisa dapatkan dengan harga promosi. Plus satu lagi itu adalah Kotomi sebagai rasa apresiasi Anda join di acara ini. Ongkos kirimnya saya berikan, itu dari saya pribadi. Mau itu di Aceh, kemarin ada yang beli di Makassar ya, saya kirimkan, ongkirnya Kotomi gratisin. Jadi buat yang mau bisa DM saya setelah selesai acara ini, DM Kotomi aja. Untuk handphone udah nggak ada lagi, buku juga udah nggak ada. Saya rasa mungkin besok saya cari ide, saya mulai oprek toko saya nanti, apa yang kira-kira bisa jadi promosi yang bagus, saya akan promosiin buat teman-teman. Dan tidak tertutup kemungkinan, mungkin sebagian teman-teman di sini ada produknya yang mau minta dibantu dijualkan oleh Kotomi, tapi maksud saya gini, kita harus kasih value. Barangnya selain bagus, Anda juga harus berani untuk kasih promosi buat teman-teman kita. Tujuannya adalah kita mau angkat branding kamu, oke? Nah, ini ada Atomi Lovers nanya, mesennya gimana? Halo, Atomi Lovers, Anda cukup nanti abis ini DM Kotomi, ya. Nanti saya akan kasih tahu nomor rekening BCA-nya, Anda transfer, kasih alamat, handphone, kode pos, tempat tinggal, alamat detailnya. Nah, Kotomi akan kirimkan 100% free ongkir. Cukup 599.000, Kotomi akan kirimkan powerbank ini, oke, dengan termos tadi dalam bentuk packing yang seperti ini. Nah, packingnya aja keren banget tuh. Nanti saya lilit ya. Jadi ini langsung dililit ke dalam. Nah, Anda akan terimanya kurang lebih kayak gini nih. Biasanya saya kirimin, di sini ada beberapa orang yang udah terima, nah kayak gini saya kirimkan. Oke? Tinggal 5 menit. Oke. Kemarin ada Pak Stefanus yang sudah sharingkan kebaikan yang dia dapat dari acara ini.
kemudian Ken juga tadi, Tami juga udah sharing, saya yakin itu menjadi satu vibrasi positif. Kita nggak mau curhat yang sedih ya, semua juga kalau kondisi tantangan lagi berat pasti semua sedih juga, tapi kalau kita terus-menerus sedih itu juga nggak bakal nolong. Kotomi ada sharingkan tentang kenapa kita hidup ini bagaimanapun harus tersenyum, karena pada saat kita tersenyum setidaknya secara gestur tubuh sudah badan kita bereaksinya beda. Oke? Hati kita juga rasanya walaupun mungkin lagi sulit, tapi kalau kita tersenyum hati kita pun ikut terangkat ya kan, lebih tenang gitu ya, lebih feel, lebih hangat. Dan senyuman itu kita berikan bukan untuk diri kita, tapi kepada orang lain yang mungkin saat ini sedang bermuram durja. Nah, muram itu cirakannya gini, seperti payung kan. Jadi kalau mau menerima berkat Tuhan yang dari atas, dia nggak bisa nerima. Karena dia, kurvanya seperti ini kan, menutupi. Oke? Menutupi. Tapi beda ketika kita tersenyum. Tersenyum itu kan kayak gini kurvanya. Nah, kita akan menampung berkat dari Yang Maha Kuasa. Saat kita tersenyum pada seseorang, mungkin Anda sedang menguatkan dia. Mungkin Anda telah memberikan satu orang istimewa yang ramah sama dia. Keadaan dia mungkin sulit, tapi Anda ramah sama dia, Anda sudah membuka pintu rezeki bagi dia. Dan yang terakhir adalah sebenarnya ketika kita tersenyum, Anda telah memberikan value lebih di wajah Anda. Semua orang kalau lagi mau selfie, rata-rata itu memberikan wajahnya itu tersenyum, bukan cemberut. Jadi cara memberikan value dalam diri kita adalah dengan mulai tersenyum. Hal yang sederhana namun seringkali terlupakan. Dan tadi Kotomi sudah mengingatkan kembali, lupakan saja apa kata orang, kecuali kamu tidak mau mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, dan menjadi seseorang, menjadi profesi ataupun mendapatkan kesempatan peluang kesuksesan yang lebih besar lagi. Jangan pernah khawatir dengan apa kata orang. Yang paling penting adalah saat mendapatkan pujian, jangan membiarkan dia merasuki pikiran kamu dan merusak logika kamu, membiarkan dia memasuki pikiran di otak kamu. Namun saat mendapatkan cacian, hinaan, dan juga kritikan, jangan membiarkan dia masuk ke dalam hati, menghujam jiwa kamu. Dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Terima kasih teman-teman kebersamaannya. Sampai ketemu esok di pukul 00.01 bersama Kotomi. Bye. Selamat ya buat yang besok sudah mulai kembali aktivitas tanggal 15 Juni. Kita doakan semuanya aman, sehat sejahtera dalam berkat Tuhan. Kotomi sendiri juga akan mulai aktif kembali ke Purinda Mall. Welcome datang ke Purinda Mall, lantai 1, 144A sampai B, VPS ya. Di sana Kotomi ada. Dan kalau mau datang DM dulu, kadang-kadang saya juga lagi sibuk banget, tentunya apalagi kondisi sekarang. Jadi berkabar aja. Thank you teman-teman buat kebersamaannya. Sampai ketemu. Halo. Halo. Wah, ini topi magicnya, topi sulapnya dia nih. Yes, harus. Ini topi Harry Potter tapi bukan. Ini topinya topi pokoknya ciri khasnya Bintami nih. Kalau Sukiro pakai topi, Bintami juga nggak mau kalah. Bro, Ya. kenapa belum bobo? Mau dengerin Koko cerita sambil bisa berbagi sama teman-teman di sini, kenapa enggak gitu kan? Oke. Malam-malam aja masih keren tuh. Ada salam dari Cipaula. Paula ya. Iya. Bro, di momen Corona ini, bro sibuk ngapain sih? Stres? Ya. Kenapa nih jadinya kelepas? Mungkin wifi-nya nggak bagus ya. Nanti kita lanjut. Oke, sambil nunggu Bintami, Kotomi sharingkan 5 kalimat yang bisa menganulir ya, bisa mengatasi 3 kata tadi. Ada dikatakan bahwa kalau dalam hidup ini kamu itu selalu mengkhawatirkan 3 hal itu, 3 kata tadi, maka kamu akan tidak menjadi siapa-siapa,
tidak perlu katakan apa-apa, tidak perlu berbuat apa-apa. Tepatnya adalah gini, kalau memang kamu hidup ingin jadi orang sukses, tapi kamu selalu memperhatikan 3 kata tadi, apa kata orang, maka lebih baik adalah kamu tidak katakan apa-apa, kamu tidak lakukan apa-apa, kamu tidak jadi apa-apa. Ya, saya ingat itu kalau nggak salah kalimat dari filsuf ya. Don't say nothing, do nothing, be nothing. Saya yakin pasti teman-teman nggak mau tuh kayak begini, ya. Say nothing, do nothing, be nothing. Tidak katakan apa-apa, tidak kerjakan apa-apa, tidak jadi siapa-siapa. Kebayang nggak sih? Kamu kalau memang hidupnya itu selalu terpenjara oleh apa kata orang, kamu itu nggak bakal loh bisa sukses karena kamu jadi takut. Akhirnya takut itu membuat kamu, ya udah deh, gue nggak usah ngomong. Lama-lama, ya udah deh, gue nggak kerjain daripada nanti gue disalah-salahin atau kalau enggak, ya apa kata orang nanti, ya kan? Udahlah, pokoknya saya pasif aja. Dan yang celakanya, saya yakin semua teman-teman di sini nggak mau adalah, ya udah, saya nggak jadi siapa-siapa. Karena mau jadi artis, mau jadi aktor, mau jadi pengacara, mau jadi orang konglomerat, mau jadi siapapun, kamu akan selalu ketemu dengan orang yang nggak suka sama kamu. Ini kamu nggak bisa paksakan. Dalam hidup ini memang ada orang yang akan menyukai kita, ada pula orang yang tidak menyukai kita. Yang menyukai kita, kita jadikan sebagai sahabat, namun hati-hati, dia menyukai apa? Value kamu, ataukah menyukai harta kamu? Menyukai benda yang kamu miliki? Ini mesti jelas, oke? Kalau bisa adalah dia tidak melihat apapun dari segi materi, tetapi dia adalah teman yang tepat yang bisa melihat value kamu. Dan kalau dia bisa lihat value kamu dan dia punya satu value, maka seperti dengan Bro Big Tami, kamu akan menemukan teman yang tepat. Kotomi dengan Big Tami itu bukan teman biasa, sudah menjadi brothers, ya. Jadi sebentar ya bro, abis ini gua akan online-kan lagi. Biarin ini kalimatnya saya selesaikan dulu, biar supaya teman-teman biar dapetin banyak teman baik ya, teman tepat ya. Kayak Big Tami ini teman tepat bagi saya. Akhirnya jadi brother saya. Say nothing, do nothing, be nothing. Ini celaka banget. Saya yakin 3 kalimat ini menyentak batin kita. Nggak mau deh gue, gila lu. Masa kalau gue jadi orang nggak boleh ngomong, nggak usah ngapa-ngapain, nggak jadi apa-apa, mana mau. Saya yakin semua 60 orang di sini mau jadi orang sukses. Lalu bagaimana Kotomi? Bantu dong sekalian dengan 2 kalimat yang bisa mengatasi ini. Benar-benar kita nggak mau kok. Kalau tadi ketemu 3 kata itu dengan 3 kalimat ini, saya rasa pasti udah teman-teman, oke deh, mendingan gue nggak usah pusingin apa kata orang, gue akan say something. Gue akan katakan, menyuarakan sesuatu. Saya harus sukses. Do everything, whatever it takes. Saya akan lakukan segalanya dengan cara yang terbaik. Selama itu halal, saya akan lakukan. Ya, mau jualan tadinya direktur, sekarang jadi jualan lumpia champion, ataupun mungkin lemper juara, apapun nggak ada masalah. Jadi tukang lemper, yang penting jadi pengusaha, oke? And kalau tadi kan say nothing, do nothing, be nothing. Kita pasti nggak mau. Kita pasti mau be someone. Menjadi seseorang yang begitu menginspirasi kehidupan orang lain. Oke? Nah, 3 nggak bisa dilawan dengan 3. 3 harus dilawan dengan 5 baru bisa selesai. Oke? Nah, 2 kalimat berikutnya. Apa yang perlu kita pakai sebagai pedoman dalam hidup? 2 kalimat itu adalah berhadapan dengan orang yang menyukai kamu maupun yang tidak menyukai kamu. Jangan pusingkan ketika sudah bisa tidak pusing dengan apa kata orang karena tidak mau menjadi orang yang pasif. Maka ingatlah, kamu akan menjadi orang yang aktif. Menjadi orang yang aktif, Anda akan ketemu 2 pertemanan. Satu adalah orang yang akan memuji kamu. Satu lagi adalah orang-orang yang akan mencela kamu. Sebaik apapun, dia akan selalu mencela kamu. Sedangkan orang yang memuji kamu, seburuk apapun dirimu, dia tetap akan memuji kamu karena dia menyukai kamu. Maka 2 kalimat berikut yang penting adalah jangan sampai pujian itu nyangkut di kepala kita,
Namun, jangan pula membiarkan kritik itu menembus hati kita. Kotomi ulangi ya, jangan pernah membiarkan pujian yang berlebihan memasuki kepala kamu, merusak logika kamu. Kamunya jadi merasa jumawa, kamu merasa sombong, kamu merasa terbiasa dengan dipuji-puji di mana-mana. Namun ketika dikritik, janganlah membiarkan dia menghujam ke dalam jiwa kamu, menusuk ke dalam hati kamu, dan menjadikan kritik sebagai satu jarum yang akan mematikan semua impian kamu karena kamu membiarkan dia memasuki hati kamu. Dihina tak tumbang, dipuji tak terbang.